Terima kasih Pak Anies. Ternyata ya saya mau bilang berat sih, tapi memang ternyata harus dari puncak. Dan satu hal yang kita lupa, benar kita melupakan sejarah bahwasanya kita punya era di mana kita punya pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Dan saya pikir itu salah satu alasannya ya, Bah ya. Apa nih di KKK mendampingi mahasiswa, kita selalu mengingat-ingat pesan Bung Hatta bahwasanya disinilah tempat bertemunya agama dan pengetahuan. Jadi UII nggak cuma sekedar pengetahuan, tapi ada di sana nilai-nilai integritas yang sudah diajarkan dengan secara komprehensif di agama kita. Baik, Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita beri plus sekali lagi yang meriah untuk Pak Anies. Pak Anies masih punya waktu presentasi 2 menit lagi, tapi beliau sudah selesai. Ya, saya sebelum ke audiens, saya boleh. tertarik ini Pak Anies. Pak Anies pernah bilang di satu kesempatan itu bahwasanya salah satu teknologi informasi, semakin simetris informasi yang kita terima semuanya, ini kan orang pejabat, warga biasa, kita menerima informasi yang sama. Itu semakin kontrol terhadap perilaku pejabat publik yang mendorong transparansi, integritas itu semakin baik. Ini menarik menurut saya statement Pak Anies yang itu. Bisa sedikit dielaborasikan nggak Pak? Gimana sebenarnya dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang, kita tidak hanya digunakan untuk mengeluh atau mungkin untuk posting yang tidak, suatu yang tidak semestinya, tapi lebih konstruktif untuk menjaga tadi benteng moral bangsa. Apakah teknologi ini akan selalu menjadi pemecah kita atau bisa kita jadikan sebagai begini, apa sih definisi dosa itu? Definisi dosa, ada yang mau jawab? Itu dia, sesuatu yang kalau orang lain tahu kamu malu. Oke? Kalau mengerjakan sesuatu yang baik dan benar, takut gak dengan kamera? Enggak. Kalau melenceng, takut. Itulah sebabnya kenapa alat ini itu sekarang menjadi social control yang dahsyat. Tapi juga bisa kebablasan. Direktur kereta api komuter Jakarta sampai mengundurkan diri gara-gara tumbler. Benar nggak teman-teman? Jadi alat ini tuh bisa bablas tuh. Tetapi secara prinsip dia, alat ini menjaga agar perilaku-perilaku di wilayah publik adalah perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh publik. Satu. Terus yang kedua, alat ini menembus jarak yang semula ada. Saya bertugas sebagai gubernur, itu bisa dikirimi pesan dari warga secara langsung ke nomor saya. Pak Gubernur, ada problem 1, 2, 3. Itu bisa langsung. Lalu kalau tidak tahu nomor saya, dia bisa mengungkapkan di dalam percakapan media sosial dengan menyebut nama gubernur, sehingga tersangkutkan. Dan kami di pemerintahan punya mesin penjaring, kalau ada yang mention akan ketangkep itu, sehingga semua aja. Artinya apa? Elit yang dulu mendominasi akses informasi kepada pengambil keputusan hari ini mengalami demokratisasi, di mana rakyat kebanyakan bisa melakukan hal yang sama dan bisa menjadi gerakan. Tahun lalu ada Garuda Biru ya, Indonesia gelap waktu itu. Indonesia gelap, kabur aja. Di tempat ini terang sih. Indonesia gelap. Banyak yang ide bisa muncul. Nah, cuman ada satu lagi, Bung Herman, yang saya ingin sampaikan juga di sini, bahwa ide-ide yang sudah lapuk, yang sudah kadaluarsa dan sudah dianggap salah, hari ini bisa hidup lagi. Jadi teman-teman, sistem pendidikan kita, kemudian status quo akademik, media mainstream seluruh dunia itu memiliki patokan-patokan dasar etik. Mana benar, mana salah, mana patut, mana tidak patut.
Jadi, selama 5-6 dekade ini, kalau ada orang yang ingin menggelontorkan gagasan di mana misalnya nih, kulit putih itu lebih dominan daripada kulit berwarna, dia menyampaikan di forum akademik manapun, maka forum itu tidak akan terima. Dia menyampaikan di televisi manapun, nggak akan ada televisi memberikan tempat. Dia menyampaikan media manapun, nggak akan diberi tempat. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan peradaban yang diyakini oleh establishment hari ini. Establishmentnya siapa? Kampus, akademia ini, dunia pendidikan, kan semua menyadari manusia diciptakan setara. Nggak ada dominasi karena warna kulit. Tetapi di era sekarang, gagasan itu bisa diungkapkan lewat alat ini dan bisa mendapatkan dukungan secara langsung. Ketika seseorang mengatakan kulit putih lebih baik daripada kulit hitam, dan lalu yang melakukan like itu banyak sekali, ternyata ada pendukung saya ya. White supremacy. Oke? Iya. Ini yang saya maksud hari-hari ini. Satu sisi ada kesetaraan, di sisi lain ini pintu masuk pada gagasan-gagasan yang oleh perjalanan peradaban manusia sudah ditinggalkan, sekarang bisa muncul lagi. Ini tantangan utama bagi kita-kita yang memegang nilai keagamaan, nilai prinsip etik akademik. Ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi itu fenomena yang kita hadapi sekarang. Makasih, Pak Anies. Baik, sekarang waktu untuk audiens, kami berikan waktu untuk bertanya. Mungkin 2 dari sini, 2 dari sini. Oke, 1, 2 sudah ada. 1, 2, oke. Silahkan, bisa dibantu mikrofonnya, panitia, teman-teman. Ya, silakan sebutkan nama dan dari mana dan pertanyaannya ya. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danila Ali Firdausia, instansi dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nama panggilannya siapa? Nama panggilannya sebetulnya agak aneh sih, Ila. Ila, oh, bukan Nila. Danila ya. Nila. Nila. Iya, Nila. Oh, ya. Silakan Mbak Nila. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia saat ini menghadapi berbagai banyak persoalan moral seperti yang tadi udah disampaikan, seperti korupsi serta lunturnya ruang demokrasi dalam ruang publik. Akan tetapi di sini kita sebagai generasi muda dituntut menjadi insan yang cerdas dan juga kompetitif. Pertanyaannya, apakah orang atau oknum yang melakukan korupsi dan lain-lain seperti itu bisa dikatakan orang tersebut tidak bermoral dan juga tidak berintegritas, padahal orang tersebut berpendidikan tinggi seperti itu. Jadi bagaimana pandangan Bapak Anies pandangan Bapak Anies terhadap permasalahan ini? Sekian, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nila. Kita tampung dulu aja Pak Anies ya. Pertanyaan yang kedua yang di tadi belakang, silakan. Ya, tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abah Anies, perkenalkan nama saya Uun Zahrotunisa, asal instansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Uut, Mbak Uut ya. Uun. Ya, UUT ya. Uun. Oh, Uun. UUN, oke. Sebelumnya Silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak moderator dan Abah. Jadi menilik pada apa yang sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya arus digital yang masif ini lambat laun akan mendegradasi moral, khususnya generasi saat ini begitu. Terlihat bagaimana kemudian kaum muda ini merespon terkait hal-hal atau perubahan pada aspek
di kehidupan sehari-hari begitu. Contohnya tone deaf atau nir empati terhadap hal-hal yang seharusnya membutuhkan perhatian begitu, dan malah fokus terhadap hal-hal yang seharusnya tidak diikuti begitu atau tidak dijadikan tren untuk FOMO. Nah, sebagai intelektual yang berkeadaban, bagaimana kemudian Abah Anis ini memberi tips untuk generasi saat ini agar tidak hanya tangguh secara moral, akan tetapi juga beradab secara intelektual? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Ilham, bisa dipanggil Ilham, dari institusi UGM, Fakultas Filsafat. Kami kebetulan yang termasuk di antara yang lumayan kecewa karena wajah Bapak tidak ada di RDK UGM tahun ini. Jadi kami tidak mendengar lagi ungkapan kembali ke kampung halaman. Kita di sini ada kampung halaman yang tidak kalah hangat. Terima kasih banyak kepada UI sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan setidaknya mungkin 2 atau 3 pertanyaan Bapak, kalau misalkan Bapak tidak kalau Bapak berkenan begitu. Yang pertama terkait dengan integritas dalam ranah politik. Ini mungkin hal yang sangat-sangat memilukan, di mana beberapa waktu yang lalu ya, mungkin pasca pemilu kemarin, saya sempat mengikuti beberapa seminar Pak, dan salah satunya dihadiri oleh salah satu anggota DPRD yang jangan kita sebutkan namanya. Di situ salah satu yang memilukan adalah salah satu yang beliau bicarakan, beliau menggunakan istilah dirty hand, di mana money politics itu menjadi suatu hal yang perlu untuk digunakan dalam konteks, kalau alasannya lumayan klise, jika tidak ikut melakukan money politics tadi, ya kesempatan untuk menang atau untuk menyuarakan maslahat umat tadi, ya kembali lagi menggunakan isu agama begitu, akan sangat susah begitu kalau tidak ikut di situ. Nah, kemudian pertanyaan saya Bapak, bagaimana cara Bapak kemarin dalam konteks konsultasi politik pemilu kemarin dalam menghadapi luar biasanya mungkin integritas pemilu secara umum di Indonesia yang sudah sangat-sangat susah begitu. Bagaimana Bapak menghadapi itu, dan apakah itu menjadi salah satu alasan ya Bapak juga tidak tidak berhasil sampai ke ranah presiden begitu. Dan kembali lagi pun juga di tengah begitu banyak kekecewaan, begitu banyak amburadul yang terjadi di negeri kita, yaitu melihat wajah Bapak kembali menjadi salah satu penyemangat saya untuk terus berdoa dan bertawakal untuk semoga Bapak ingin atau tetap ingin maju berkontestasi di 2029. Karena saya rasa Bapak, integritas permasalahan yang tadi Bapak sampaikan dari yang begitu panjang, saya rasa kalau solusi konkretnya adalah bagaimana merubah dari awal, dari lini presiden begitu, dari ranah yang paling tertinggi, untuk kemudian dapat memperbaiki situasi politik yang sangat-sangat syarat akan minus integritas. Kemudian yang kedua Bapak, terkait dengan media, bagaimana tadi Bapak sampaikan sosial media ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat luar biasa terbuka begitu, sehingga dapat menyimpulkan pluralitas kabar. Di sini mungkin saya ingin menyampaikan salah satu anekdot Bapak yang terjadi di Mesir sana. Dulu sebelum Husni Mubarak itu dilengsarkan, itu ada salah satu anekdot di mana kabar berita itu tidak bisa dipercayai. Hanya satu halaman yang bisa dipercaya, yaitu halaman berita duka. Nah, kemudian satkala Husni Mubarak lengser, di mana mulai demokratisasi media massa itu luar biasa sangat masif begitu, sehingga yang awalnya mungkin orang-orang Mesir mengatakan tidak bisa dipercaya semua berita kabar kecuali halaman terakhir yaitu berita duka, sampai sekarang mengatakan bahkan berita duka pun tidak bisa dipercayai lagi gitu. Karena saking banyaknya pluralitas kabar tadi, sehingga masyarakat banyak yang bingung untuk menentukan mana, memvalidasi mana berita yang benar dan yang salah.
Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, saya diberi kesempatan bertanya ya Pak. Nama saya Sidik, saya dari UIN. Saya mau bertanya Pak. Sesuai dengan yang Bapak bilang tadi, Pak Anies, orang zaman dahulu itu sangat berintegritas, sampai-sampai rakyat mempercayakan nasib mereka ke tokoh-tokoh tersebut. Dalam ini yang tadi Bapak sebut adalah orang-orang BPUPKI Pak. Ya. Pertanyaan saya itu tentang moral Pak, moral tokoh Orde Lama Pak. Apakah tokoh pendiri Republik kita ini hanya berintegritas tapi tidak bermoral Pak? Karena mohon maaf, banyak sekali kasus atau cerita itu yang sampai terdengar sampai sekarang ini Pak. Seperti misalnya mempunyai banyak istri, seperti itu Pak. Mohon maaf Pak, apakah itu termasuk tidak bermoral? Atau itu hanya karena batasan pengetahuan saya saja, sehingga saya mencap itu tidak bermoral? Atau di contoh lain misalnya negara inflasi, sedangkan rakyat kelaparan karena proyek mercusuar. Apakah itu termasuk tidak bermoral? Tidak bermoral namun berintegritas Pak. Ya, begitu pertanyaan saya Pak. Sekali lagi itu saya tidak tahu. Makanya saya tanya ke Bapak, apakah karena pengetahuan kehidupan saya yang terbatas sehingga saya ngira gitu Pak. Ya, saya terakhir titip pesan sehat-sehat ya Pak. Semoga nanti malam ketemu lagi di Masjid Syuhada sama tanggal 26 di Masjid Aisyah. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas tadi? Sidik Pak. Siapa? Sidik. Sidik. Mas Sigit. Nggak boleh diganti ya. Oke. Baik Pak Anies, sudah ada 4 pertanyaan. Pak Anies juga mencatat kayaknya. Iya. Perlu Ya, saya habis. ulang Pak atau Habis. masih ada? Oh masih ada ternyata. Oh sekalian aja berarti. Oke, ya. Ya silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Pak Anies dan juga Mr. Herman atas kesempatannya. Baik, saya ingin membuka terlebih dahulu daripada statement dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiruha bainan nas." Dan masa kejayaan itu kami pergilirkan di antara manusia dalam surat Ali Imran ayat 140. Di sini Pak Anies, saya ingin bertanya terkait konteks dunia Islam itu ya, yang mana Dr. Fahmi Salim pernah mengatakan bahwa epicentrum dunia Islam itu tak lagi sekarang itu di kawasan Arab, tidak lagi di Turki, Persia sejak runtuhnya daripada Khilafah Utsmaniyah 1924. Dan beliau menegaskan bahwa Indonesia akan berpotensi menjadi epicentrum dunia Islam. Dan ini juga dipertegas oleh salah satu pemikir pesor dari Aljazair, yaitu Malik bin Nabi namanya, dan juga Fazlur Rahman. Dan peluang-peluang itu terlihat daripada salah satunya Indonesia memiliki populasi muslim terbesar, dan juga kawasan yang strategis, jalur perdagangan seperti Selat Malaka, dan juga warisan diplomasi yang terkenal oleh internasional. Salah satunya adalah konferensi Asia Afrika yang tadi sempat dimention oleh Pak Anies, menjadi inspirasi kemerdekaan bangsa-bangsa. Tapi Pak Anies, faktanya adalah kita melihat pendidikan kita masih belum merata, kesejahteraan rakyat kita juga seperti itu. Tapi di sisi lain, saya memiliki keresahan, apakah kita hanya menjadi penonton, duduk saja, atau kita menjadi kontributor untuk membangun peradaban? Nah, Pak Anies, di sini saya coba merefleksikan daripada pemikiran Malik bin Nabi, bahwa salah satu syarat perubahan itu pertama dari alamul afkar, itu dari pikiran. Kemudian dari alamul alaqat, itu dari cara pandang kita, interaksi kita berubah. Kemudian adalah alamul asya, yaitu dari kontribusi kita, karya kita, seperti itu. Dan jadi pertanyaan gongnya adalah Pak Anies, kita di sini melihat bahwa
ekonomi kita, politik kita seringkali sistemnya itu mendukung daripada, misalnya contoh kalau dari politik adalah antara interaksi politik dan pembisnis gitu, sehingga terjadilah tambang di mana-mana ilegal dan lain-lain, itu mengakibatkan kerusakan. Nah di sini begitu juga tadi yang menjadi tema kita terkait pendidikan, yang mana pendidikan kita bukan menjadi salah satu, bukan menjadi prioritas utama. Yang menjadi prioritas utama justru sekarang adalah apa? MBG gitu kan ya, yaitu seharusnya bukan menjadi prioritas daripada kebijakan publik ini. Yang mana kita melihat pemimpin kita tidak banyak yang memiliki pemikiran seperti halnya Bernas, seperti halnya Pak Anies gitu ya. Dan jadi pertanyaan adalah Pak Anies, bagaimana sih dalam membangun bangsa gitu ya, secara spesifik tahapan-tahapan yang ideal gitu ya untuk kita membangun bangsa? Ada istilah bottom up dan juga top down gitu ya. Dan saya meyakini perubahan itu harus dimulai dari keduanya. Nah, cuman seringkali dari pemimpin kita yang kurang ideal seperti itu. Nah, mungkin itu saja, mungkin bisa menjadi wawasan kita semuanya daripada pemikiran Pak Anies. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Khairul Musmawari, dipanggil Imam dari Universitas Islam Indonesia. Terima kasih. Baik. Wah, ini ternyata banyak yang terpanting ya Pak Anies. Tadi masih nunggu-nunggu ya. Boleh satu di sini? Boleh, Cak? Iya. Yang belakang ini masalahnya kita silau dari sini Pak Anies, ya nggak kelihatan. Jadi kalau ini, mungkin maju ke depan aja yang mau nanya, yang di belakang. Ya, silakan maju ke depan aja nanti. Ya, boleh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Anies dan Mr. Herman. Mungkin pertanyaan saya ini cukup sederhana ya Pak Anies, dan sekaligus ada pengen curhat dan minta tips dari Pak Anies. Karena jujur saya dari UGM, saya baru saja lulus S2, sudah baru sidang tapi belum wisuda. Dan ketika lulus ini yang saya hadapi adalah dilema kuliah tapi nggak jadi apa-apa. Nah, jadi kuliah tapi nggak jadi apa-apa. Ya, nggak jadi siapa-siapa gitu. Saya berasal dari Jember, Pak Anies. Pengennya jadi apa? Pengennya jadi manusia yang bermanfaat. Gitu Pak Anies. Nggih, jadi sedikit cerita, saya ini dari Kabupaten Jember Pak Anies. Dan di kampung saya anak-anak yang kuliah, anak muda yang kuliah itu tidak banyak. Dan beberapa kali saya ngobrol dengan tetangga-tetangga saya, saudara-saudara saya pun banyak yang tidak kuliah. Kadang saya bilang, sepupu saya ini nggak mau dikuliahin aja Pak Le, Bule gitu. Mereka jawabnya cuman, kamu mah banyak uang, kamu mah enak, anaknya orang kaya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh sering kita hadapi di lingkungan kita, terutama karena saya dari desa juga. Jadi saya sering sekali mendapati jawaban-jawaban yang seperti itu. Apalagi kalau kita melihat media sosial hari ini ya teman-teman, mungkin teman-teman ingat kuliah cuma scam. Itu banyak sekali berseliweran di media sosial. Dan juga ada yang suka bikin konten, ngapain kuliah, orang aku jadi bosnya anak-anak yang kuliah. Aku bosnya yang kuliah cuma jadi karyawan kayak gitu. Sering sekali kita mendapati narasi-narasi seperti itu. Nah, sebelumnya saya marah ketika ada orang yang bilang kuliah cuma scam. Tapi ketika dihadapkan dengan realita, ketika lulus memang sesusah itu cari kerja. Banyak teman-teman saya yang lulus S2, banyak yang sudah S3 tapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitasnya, dengan kapasitas intelektualnya, jenjang pendidikannya. Saya kemudian merasa bahwa ya ini memang persoalan yang nyata gitu dihadapi kita, dan itu berat sekali. Kita tidak bisa kemudian ngejudge orang-orang yang bilang seperti itu, karena memang kalau sudah dihadapkan dengan urusan perut, kita bisa apa teman-teman, begitu kan. Nah, dan ini juga relevan dengan apa yang disampaikan Pak Anies, bahwa persoalan integritas di negara kita itu memang sudah sangat memprihatinkan ya, karena dalam segala sektor kita susah. Kita tidak mendapat tempat bukan karena kita tidak berkapasitas, tapi karena
sistem tidak mengizinkan kita untuk masuk ke sana begitu. Nah, menghadapi persoalan negara kita yang seperti ini Pak Anies, kira-kira apa tips dari Pak Anies dan bagaimana mungkin pesan-pesan dari Pak Anies bagi kita setidaknya untuk menjaga mentalitas kita agar tetap mau berpendidikan tinggi, agar tetap mau kuliah, agar tetap mau memotivasi teman-teman dan saudara-saudara kita untuk kuliah begitu Pak Anies. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum. Nama siapa? Oh, nama saya Nia Pak Anies. Iya. Nggih. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang udah maju ke depan, silakan Mbak. Yang udah maju tadi, boleh. Ya, itu yang udah maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan akhirnya. Nun sewu Bapak, saya mungkin mau sedikit curhat, ada curhatnya. Kebetulan saya sudah bekerja, saya pegawai instansi pemerintah. Saat ini posisinya sedang kabur untuk studi di UGM, sebelumnya sekolah di UI juga. Nun sewu Pak Ilya, saya salam dulu Bapak. Makasih Pak. Mungkin mau bertanya, sebagaimana tadi disampaikan dan saya rasakan juga bahwasanya perubahan itu sulit untuk dilakukan bottom up. Semua itu rasanya harus terjadi top down. Selagi kami berada di posisi yang tidak bisa melakukan hal banyak, apa sebenarnya yang sebaiknya kami lakukan? Karena diam saja ikut arus itu seperti tadi, nyawa saya tidak di situ, tapi diam saja ya, so what? Ini harus gimana? Mungkin ada tips dan pencerahan mungkin Pak untuk kami bertahan di dalam seperti apa? Ya. Namanya Mbak? Oh ya, sebelumnya nama saya Aulia. Aulia, Arsi angkatan berapa? 2012. Oh iya, oke, makasih ya Mbak Aulia. Terima kasih Bapak. Ya Pak Anies, banyak kegelisahan Pak yang kayaknya perlu dijawab Pak Anies nih. Pak Anies udah kayak Mama Dede nih, banyak yang curhat. Monggo Pak, kalau perlu recap saya boleh recapkan. Biar refresh. Oke, yang pertama dari Nila tadi Pak, dari teman kita dari Winsuka. Kita dituntut sekarang kompetitif, tapi faktanya situasi di luar sana dunianya tidak bermoral dan tidak berintegritas gitu. Jadi ruang-ruang bergerak ini, dan ini senada tadi disampaikan oleh juga sama Mbak Nia, kemudian juga sama Aulia tadi, hampir mirip. Kemudian yang pertanyaan lain tadi terkait dengan apa namanya harapan mereka untuk Pak Anies ini untuk, karena semuanya katanya tadi harus top down dan bottom up harus berbarengan, tapi faktanya situasi politik kita yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi sangat mengkhawatirkan ya, dan salah satunya minta Pak Anies tetap berkenan maju dalam kontestasi politik. Silakan Pak. Ya. Nila tadi tentang berpendidikan tinggi tapi tidak bermoral ya. Betul Pak. Nila tadi menyampaikan tentang ya itu tadi banyak korupsi, banyak nurunnya demokrasi. Kita dituntut untuk semakin kompetitif, cerdas, tapi faktanya saat kita berada di luar sana, kehidupan di masyarakat yaitu moralitas dan integritas itu tidak mendukung mereka untuk tetap menjadi insan yang kompetitif dan disampaikan juga oleh Mbak Nia tadi, udah masuk dunia kerja tetapi ternyata nggak bisa ngapa-ngapain, atau sudah lulus seperti Mbak Nia tadi tapi belum bisa ngapa-ngapain juga karena tidak diberi kesempatan oleh sistem. Jadi gimana? Pergi aja di Indonesia. Gimana dong malah? Hah? Gimana dong? Udah sekolah tinggi-tinggi, diajari untuk berintegritas, pas keluar sana, lo kok prakteknya beda. Iya, teman-teman, saya sering sampaikan di dalam kehidupan kita akan selalu ketemu dengan realita. Itu realita. Tingkat pribadi, tingkat keluarga, tingkat warga, sampai tingkat negara. Selalu ketemu dengan realita.
Nah, ini juga yang tadi disampaikan dengan Bung Ilham. Bagaimana nih menghadapi dilema-dilema di dalam dunia perpolitikan kita, Mbak Ilham? Kita ketemu dengan situasi tadi money politik. Ini kalau nggak pakai money politik, nggak dapet Pak gitu. Gitu kan kira-kira? Nggak menang. Emang ada jaminan pakai menang? Nggak juga gitu. Terus harus bagaimana gitu? Nah, teman-teman, saya menghadapi situasi yang seperti ini, juga sampaikan terakhir itu. Nomor satu, kita harus memiliki yang disebut sebagai nilai-nilai yang kita pegang teguh. Dari mana itu sumbernya? Agama kita. Values. Nilai itu akan membuat kita bisa membuat garis-garis, furkon-furkon yang jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Oke? Lalu yang kedua, saya jadikan seperti apa sih namanya ini? Sebuah garis diagonal yang tegak lurus. Tegak lurus itu bukan berarti ikut ya. Itu sejajar namanya. Tegak lurus itu malah berbeda arah, teman-teman. Tapi entah kenapa tegak lurus hari ini artinya sejajar gitu. Dulu belajar geometri itu tegak lurus itu begini loh. Jadi kalau satu ke sana, satu ke atas namanya tegak lurus. Kalau searah namanya sejajar. Saya tegak lurus. Maksudnya gimana ini gitu. Jenengan ke kanan, saya ke kiri, kan gitu kalau tegak lurus itu. Nah, ini tegak lurus nih. Benar salah, baik buruk. Jadi saya ingin sampaikan pada teman-teman semua, persiapkan untuk punya pegangan kompas itu. Seringkali Anda harus mengambil keputusan di dalam perjalanan hidup. Berkeluarga pun demikian. Belum berkeluarga kan? Jadi nanti saya bilang ini, berkeluarga pun demikian. Seringkali Anda harus mengambil keputusan. Kadang-kadang benar tapi tidak baik. Kadang-kadang Anda harus mengambil keputusan baik tapi tidak benar. Boleh nggak tuh? Kadang-kadang Anda keputusan baik dan benar. Ah, itu enak. Paling enak itu apa? Baik dan benar. Tidak ada perbedaan di situ. Nah, kebanyakan orang masyarakat kita yang di kampus diajarinya untuk selalu ngambil keputusan baik dan benar. Keluar dari situ kaget. Karena harus menghadapi situasi benar tapi tidak baik. Atau baik tapi yang tidak boleh yang mana? Tidak baik dan tidak benar. Nah, itu jangan. Kalau itu nggak ada pertanyaan. Baik, benar, baik, buruk itu konsekuensi. Benar, salah itu nilai, prinsip. Nah, buat kompas itu. Setiap Anda mengambil keputusan, Anda bisa taruh ini berada di kuadran mana nih. Oke. Dan itu yang menjadi dasar untuk ijtihad, kalau bahasa kita nih. Ambil ijtihad itu seperti itu. Dengan melihat prinsip-prinsip ini. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan dilema-dilema itu, taruh dengan prinsip tadi. Lalu ada fenomena sudah berpendidikan tinggi tapi tidak bermoral. Tadi nilai cerita. Udah tuh sekolahnya tinggi, masih korupsi. Kalau saya ketemu ada orang yang korup, jangan ditanya di mana kuliahnya, tapi di mana TK-nya. Karena di kampus itu Anda belajarnya tentang metode penelitian, betul nggak teman-teman? Anda tidak belajar tentang materi paling dasar. Yang paling dasar diajarkannya kapan? TK, di rumah. Saya pernah mengalami satu situasi ini. Saya rektor nih. Salah satu penerima beasiswa kami, nilainya di atas 3,8. Anak ini beasiswa full dari kampus. Oke. Kemudian tertangkap CCTV mengambil dompet orang lain di kampus. Ketangkap CCTV nih. Dan dia sedang skripsi. Lalu saya harus ambil keputusan. Setelah disidang, benar anak ini adalah
Terbukti kenapa ada CCTV-nya. Dan bukan hanya dompetnya diambil. Dompetnya diambil, uangnya diambil, dan uangnya hanya 180.000. Lalu dompetnya dibuang ke sungai, termasuk KTP, termasuk kartu dan lain-lain, hilang. Padahal uangnya segitu. Kampus setelah sidang memutuskan ya salah, dia pun mengakui. Sanksinya serahkan ke rektor. Nah, saya bilang yang begini ini pelanggarannya bukan pelanggaran level pendidikan kampus. Ini pelanggarannya level pendidikan orang tua. Karena dia diajari ini milik saya atau bukan milik saya, bukan di kampus. Itu diajarinya di prateka. Oke, betul nggak teman-teman? Jadi keputusannya dikembalikan kepada orang tuanya. Artinya DO. Berhenti. Dan jadikan ini pelajaran seumur hidup bagi semua sekampus. Saya diprotes banyak teman-teman mahasiswa karena termasuk aktivis. Tapi saya katakan, kalau ini dibiarkan, dia akan berpotensi menjadi, ini tidak jadi pelajaran hebat bagi dia. Biarkan jadi pelajaran hebat. Anak ini pintar, dia akan bisa survive. Kembalikan, diberhentikan. Diberhentikan dari kampus. Kampus yang mengajarkan mengajarkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Di tempat ini zero tolerance. Pulang kepada orang tua, dan saya sampaikan orang tua, pelanggarannya pelanggaran level pendidikan orang tua, bukan di kampus. Saya harus mengambil keputusan yang mungkin, waduh, tega Pak. Oh ya, ini bukan soal tega, ini soal bagian dari pendidikan. Bahwa jangan sampai kita mengambil toleransi pada keputusan ini. Nah, ini teman-teman, bukan keputusan yang sederhana. Tapi, saya ingin sampaikan, kalau dari prinsip, saya harus ambil keputusan yang membuat prinsip dasar integritas itu sampai. Oh, sekampus. Terus sekampus jadi pembicaraan peristiwa ini. Tapi efeknya apa? Don't do it here. Jangan kerjakan di tempat ini. Ini adalah kampus berintegritas. Kalau Anda melakukan pencurian dan terbukti, maka Anda dipersilakan keluar dari kampus ini. Pesannya begitu. Jadi, kita, teman-teman, harus tegas. Ini dasar. Jangan berikan toleransi. Ini dasar nih. Jangan berikan toleransi. Nah, ada yang bisa korektif. Ada derajatnya, teman-teman. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Supaya kalau kita melihat praktek-praktek korupsi, jangan buru-buru salahkan kampusnya. Karena seringkali didikan itu bukan berada di kampus. Nah, tapi kampus tadi saya bilang better late than never. Walaupun ini pendidikannya level dasar, tapi kalau sudah di kampus ya manfaatkan untuk dididik berintegritas. Di kampus kami ketika saya ambil PhD, ada satu orang sedang menulis ujian disertasi. Ujian disertasi itu ada dua. Sekali tertutup, tertulis, sekali terbuka di depan banyak orang. Pada saat ujian tertutup, ada orang yang di kampus itu mengerjakan sambil ngepek, kalau bahasa gitu. Apa ngepek itu? Contek. Dan kenapa ketahuan? Kami itu kalau ujian pinjam salah satu ruang dosen. Di ruang dosen, Anda kerja di situ di ruang dosen. Rupanya dosen yang yang libur itu nggak dipakai ruangannya, masuk ke kantor, lihat kantor, pas anak yang sedang ujian itu lagi nulis. Oke, langsung diambil. Oke, kalau gitu Anda nggak jujur, Anda nulis, masuk. Hari itu juga dikeluarkan, surat dikeluarkan dari kampus. Itu ongkos menjaga integritas. Jadi orang nggak ragu-ragu untuk, wah kalau misalnya saya melanggar nanti aman kok, saya bisa ngobrol. Begitu tegas hukumannya. Oh, jangan coba-coba. Nah, di Republik ini kita sering kehilangan ketegasan di institusi akademik. Disertasi kilat, ujian kilat, dibolehkan. Kalau kampus tidak menjadi benteng integritas, maka pada siapa lagi kita berharap? Kampus harus jadi benteng integritas yang ada di Republik ini. Karena kalau kampus jadi benteng integritas, insya Allah ke depan jauh lebih mudah. Nah, kemudian Ya, ini ada
Ya. Indonesia sebagai epicentrum Islam tadi. Ya. Ya, tapi saya ingin sampaikan dengan berita-berita tadi. Di Mesir itu ada berita-berita. Ternyata Indonesia juga gitu, katanya. Sekarang itu saya sering mengalami, saking cepatnya berita keluar, akurasinya sering dikompromikan. Nah, ini yang menarik nih. Kalau dulu berita pemerintah yang muncul dari pemerintah sering dicek, lihat media yang terpercaya. Apa yang dikatakan pemerintah itu benar atau salah. Itu era Orde Baru. Pasca reformasi, seringkali malah pemerintah yang ditanya. Karena berita di luar isinya beda-beda, yang sebetulnya benar yang mana. Tanyanya malah ke pemerintah. Karena yang benar yang mana. Gitu. Nah, menghadapi ini, teman-teman, ini salah satu sifat yang harus dimunculkan di generasi kita. Kemampuan berpikir kritis. Kritis. Itu mendasar sekali. Jadi Bung Ilham, critical thinking, kalau orang filsafat pasti belajar itu. Kemampuan berpikir kritis ini penting sekali. Berpikir kritis hulunya berpikir kreatif. Hulunya berpikir inovatif. Tidak ada inovasi tanpa kreasi. Tidak ada kreasi tanpa kritis. Kritis itu penting sekali. Dan kita seringkali sudah tidak berpikir kritis. Tameng menghadapi tameng menghadapi kebohongan, hoax. Tamengnya adalah critical thinking. Critical thinking itu tamengnya. Tanpa tameng itu, waduh, berita macam-macam bisa kita telan. Bila WA group kita masih banyak berisi hoax, maka salah satu indikasinya di WA group itu masih banyak yang tidak berpikir kritis. Bahkan AI pun kita sekarang bisa mudah sekali untuk mengetahui ini AI atau bukan. Betul nggak? Karena kemampuan berpikir kritis. Nah, teman-teman, kalau saya boleh usul, salah satu hal yang kalau boleh saya berharap buat teman-teman, yuk tingkatkan kemampuan berpikir kritis. Caranya gimana? Tanya AI dong, caranya gimana? Tanya Google dong, caranya gimana? Di bidang Anda masing-masing. Tapi intinya adalah selalu memunculkan pertanyaan, selalu memberikan pertanyaan atas fenomena apapun yang ada di depan kita. Dan kemampuan berpikir kritis ini mengantarkan kita menemukan solusi-solusi baru yang sebelumnya tidak ada. Apa sih inovasi? Inovasi itu adalah solusi baru atas persoalan lama. Persoalan lama tapi solusinya baru. Itu hanya muncul kalau kita berpikir kritis. Berpikir kritis itu memikirkan yang tidak dipikirkan. Ingat-ingat nih, memikirkan yang tidak dipikirkan. Jadi misalnya kalau ada begini, Bung Ilham, satu jari coba diangkat tangannya. Jarinya berapa? 5. Kenapa 5? Ada yang tahu jawabnya? Saya juga nggak tahu. Kira-kira, ini yang maksud saya. Kenapa sih kita nggak bertanya jari kenapa kita 5? Karena kita sudah hidup dalam tubuh manusia, dan tubuh manusia selalu jarinya 5. Jadi siapa yang mungkin tanya kenapa jarinya 5? Ya kalau ada makhluk luar, non manusia akan tanya, Bung Ilham kenapa ya jarinya 5? Sesama manusia, gak mungkin Anda naik bis sebelahnya tanya, Bu, apa kabar? Kok jarinya 5? Itu dia akan merasa lebih baik pindah tempat ini. Ini berobat jalan, gitu kan kira-kira. Itu yang saya maksud. Bertanya pada hal-hal yang sudah tidak bertanyakan. Artinya apa? Kalau kita hidup di dalam semesta kita, semesta filsafat, semesta kampus, maka tarik diri Anda keluar dari semesta itu, lalu pandang dari luar dan munculkan pertanyaan-pertanyaan tidak terfikirkan. Itu yang dimaksud. Tarik dirinya keluar. Jadi keluar dari ekosistem itu, lalu muncul dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terfikirkan. Pengalaman saya ketika bertugas di pertugas apapun, terobosan-terobosan justru muncul dari pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis munculkan terobosan. Jadi, teman-teman, saya usul menghadapi berita-berita itu gunakan critical thinking, dan gunakan critical thinking untuk Anda punya inovasi. Pengalaman saya, inovasi itu semua mulainya dari critical thinking. Pak Bung Sidik, generasi dulu itu berintegritas tapi tidak bermoral. Indikasinya istri banyak.
Ya itu kita bisa obrolkan tersendiri soal itu. Ya, itu temanya standarnya bisa beda-beda tuh ya, tentang bermoral apa tidak bermoral gitu. Tapi saya ingin sampaikan periode yang saya anggap sebagai periode gemilang dari era awal Republik ini adalah 45 sampai 59. Pada era itulah kita menyaksikan kebebasan berbicara, menyaksikan artikulasi gagasan, kompetisi pemikiran. Itu pada era itu. Sesudah itu eranya berbeda. Nah, pada era itulah kita menyaksikan betapa orang-orang berintegritas itu bisa bersahabat walaupun ideologinya beda-beda, pikirannya beda-beda, tapi tidak ada satupun dari mereka yang saling tangkap. Tidak ada. Sesudah periode itu baru situasinya beda. Jadi Bung Sidik, kalau boleh, periode itulah disebut periode golden di dalam perjalanan Republik kita. Nah, kenapa saya kok optimis sih tentang Indonesia? Kenapa sih optimis bahwa kita akan bisa perbaiki? Ya, saya ketemu dengan orang-orang seperti Anda setiap hari. Iya. Teman-teman, Anda bisa santai-santai di kamar, bisa santai-santai di kosan, betul nggak? Anda bisa santai-santai di kosan, Anda bisa jalan-jalan ngebeburit di pinggir jalan Kaliurang, bisa itu. Dekat rumah saya itu di situ. Anda bisa ngerjakan sesuatu yang menyenangkan, dan Anda memilih datang ke sini berpikir sesuatu yang berat. Betul nggak teman-teman? Saya masih ketemu, nih kita membuat Indonesia Mengajar, mengirimkan anak-anak sarjana untuk jadi guru-guru di pelosok tanah air. Yang dikirim 50 per angkatan, yang kirim 70, yang daftar 15.000. Lebih ketat dari seleksi beasiswa manapun yang ada di Republik ini. 15.000 yang diterima 70. Lah ini orang sulit-sulit untuk hidup sulit. Kan biasanya sulit-sulit untuk gaji tinggi, fasilitas baik, betul nggak teman-teman? Lah ini sulit-sulit untuk hidup sulit di tempat nggak ada listrik, nggak ada sinyal telepon di pelosok negeri. Saya ingin katakan pada semua, stok orang baik di Republik ini tidak kurang dan tidak berkurang sama sekali. Nggak kurang. Nah, cuman belum menang. Iya. Lah kan gampang itu. Cuman belum menang. Belum jadi ketua RT, ya kan? Belum jadi ketua RW, betul nggak teman-teman? Nggak apa-apa, tapi stoknya tuh ada, teman-teman. Dan saya selalu bilang, ini refleksi Pilpres. Bukan, saya mau ngomongin refleksi Pilpres, bukan yang tadi. Jadi, ada 40 juta yang milih Amin. Saya katakan yang milih Amin tuh nggak ada yang dibayar. Emang pakai money politik? Dari mana maninya? Nggak ada. Ada tekanan. Dan tetap memilih nomor satu ingat kan? Jadi, saya sampaikan pada semua, ada 40 juta orang yang ditekan tidak goyang. Yang diiming-iming nggak bergeming. Itu apa? Itu adalah pondasi cikal bakal untuk kita menata Indonesia lebih baik dengan modal 40 juta orang. Tapi kurang kalau cuma 40 gitu. Jadi harus terus, bukan kurang untuk milih nomor satunya, bukan. Orang yang tahan ditekan, tahan dikasih iming-iming, itu kita perlu lebih banyak. Tapi kita punya stok itu. Dan insya Allah sampai hari ini mereka merasa, kami bersyukurlah. Nggak ada sesuatu yang mudah-mudahan. Jadi teman-teman, saya tetap optimis. Dan saya di pemerintahan ketemu dengan orang banyak jujur. Cuman yang jujur nggak diekspos, yang bermasalah diekspos. Coba minta bukunya, Mas. Saya jadi pengen baca buku ini. Ya, jadi Bung Herman, ini buku ini nih. Ini tolong dibaca ya bukunya. Kalau belum punya boleh beli. Saya promosiin. Kenapa? Ini film-film nih. Saya ini iri dengan ini. Saya belum baca buku ini. Tapi teman-teman, kota New York, kota LA, itu penuh dengan kriminal. Penuh dengan peristiwa-peristiwa perampokan, pencurian. Wih, penuh. Nggak aman. Tapi filmnya LAPD. Filmnya NYPD. Filmnya tuh beritanya bukan
tentang orang yang mencuri, tapi beritanya filmnya tentang apa? Yang memberantas pencurian. Betul nggak teman-teman? Nah kita ini loh, sehari-hari yang korup terus yang kita konsumsi. Mana yang memberantas korupsi? Kalau coba kita punya film tentang investigator-investigator KPK, wih kagum kita. Coba dengar ngobrol dengan investigator itu, wih nyalinya dahsyat. Mereka menjalani hal-hal sulit yang kita tahu beres. Pernah ada koruptor lari ke Amerika Latin. Betul nggak teman-teman? Dikejar sana sini. Nggak pernah jadi film. Nggak pernah jadi film. Amerika kalah terus di perang Vietnam. Jadi film terus. Dan di filmnya menang terus. Nah, padahal dia kalah tuh di perang itu. Betul nggak? Di perang Vietnam itu kalah sama Vietnam. Di film menang terus. Jadi saya belum baca buku ini, tapi saya ingin sampaikan pada semua teman-teman, kita ini punya stok peristiwa hebat, kita punya stok orang-orang baik. Sayang dia tidak diangkat ke permukaan. Saya pernah ketika tugas di Kemdikbud, satu ketika saya diberitahu Pak Anies di sana ada piano yang tutsnya itu terbuat dari gading. Teman-teman coba bayangin, tutsnya terbuat dari gading. Harganya nggak kira-kira itu. Itu usianya sudah lama. Jadi saya pengen lihat itu piano yang terbuat dari gading. Berangkatlah saya ke tempat itu. Waktu saya tempat itu, yang jaga itu cerita, Pak Menteri, ini dulu pernah waktu di servis ada yang nawar mau dibeli. Saya lupa angkanya berapa miliar. Dan orangnya bilang, Pak saya bayar, nanti cuman diganti nomor serinya aja. Kan yang penting kalau di dalam inventory kan nomor serinya. Nggak kelihatan itu gading apa tidak di dalam catatan negara. Tapi apa kata beliau? Ini orang pegawai eselon saja tidak, staf rendahan, sudah agak senior. Dan beliau menjawab, ini bukan punya saya, Mas. Karena bukan punya saya tidak bisa tukar. Dia itu penjaga. Oh, saya ketemu begitu banyak penjaga integritas. Sayangnya mereka tidak pegang tanda tangan. Nah, kita memerlukan orang-orang berintegritas pegang tanda tangan, sehingga dia bisa mengambil keputusan. Waktunya udah mau habis, saya terusin sedikit agak cepat. Bung Imam, kebangkitan Islam dari timur Indonesia, minimal sholat pertama di hari itu dari Indonesia, karena matahari terbit pertama di wilayah kita dari Maghribi sampai Merauke, okay? Itu bentangannya umat Islam mayoritas, Maghribi sampai Merauke. Dan kita mulainya dari sini. Saya juga mengharapkan begitu. Tapi kita tidak akan pernah bisa bangkit kecuali kita bereskan soal integritas. Nah, akan mungkin. Karena integritas itulah yang menjadi kunci untuk kebangkitan. Dan hari ini kita menyaksikan kebangkitan juga di Amerika Utara, di mana umat Islam di sana menjalankan kombinasi. Satu sisi adalah membawa nilai-nilai Islam, sisi lain membawa kemodernan yang ada di sana. Kita menyaksikan ada fenomena yang menarik. Dan ini teman-teman, menurut saya salah satu PR buat kita di Indonesia. Pembandingnya, jangan umat Islam Indonesia dengan umat Islam lain di Timur Tengah, tapi bandingkan dengan seperti Turki, bandingkan dengan umat Islam yang ada di kawasan Eropa dan Amerika. Karena di situ mereka memiliki keindahan untuk bisa mengkombinasikan. Indonesia juga salah satu yang unik itu. Kenapa di sini unik dibandingkan di banyak negara Timur Tengah? Karena di Indonesia, di Nusantara, bukan hanya Indonesia, Nusantara ada Malaysia, ada Thailand. Di sini apa yang menjadi hukum adat dan apa yang menjadi aturan agama itu mudah dipisahkan. Di sana itu sering menjadi satu, sehingga kita sulit membedakan ini syariah atau ini adat. Di Nusantara itu mudah dipisahkan. Karena mudah dipisahkan, maka mudah sekali untuk tumbuh berkembang. Salah satu contohnya, ini bicara tentang kebangkitan Islam dari sini, adalah perguruan perempuan Diniyah Putri di Padang Panjang. Ada yang berasal dari Sumatera Barat di sini? Iya, Anda Tanjung Sumatera Barat ya? Ada Diniyah Putri Padang Panjang. Teman-teman tahu Universitas Al-Azhar ya? Mufti Al-Azhar itu datang tahun 56 ke Indonesia. Lalu diajak oleh
Pak Natsir, salah satu pendiri UII, ke Diniyah Putri Padang Panjang. Sampai di Padang Panjang, Mufti ini ketemu dengan sekolah perempuan yang perempuan-perempuan memahami Quran dengan baik, memahami hadis dengan baik, bisa bahasa Arab, bisa bahasa atau Inggris atau Belanda. Itu terbengong-bengong. Kenapa? Al-Azhar tidak ada perempuan. Sampai tahun 56. Tidak ada perempuan. Semuanya laki-laki. Lalu Mufti dari Al-Azhar itu minta kepada Ibu Rahmah Al-Yunusiah ikut ke Al-Azhar. Tahun berikutnya dia berangkat dan membuka program perempuan di Al-Azhar. Untuk pertama kalinya universitas tertua di dunia Islam membuka program perempuan, dan yang membuka siapa? Perempuan dari Indonesia. Ya, namanya Rahmah Al-Yunusiah, dan dia mendapatkan gelar Syekhoh. Syekhoh ini pertama kali, selama ini ajanya Syekh, tapi tidak ada Syekhoh. Ini pertama kali. Dia menjadi, muridnya lebih terkenal, namanya Rasuna Said. Jalan Rasuna Said. Itu perempuan, Rasuna itu bukan laki-laki ya, itu perempuan, muridnya Ibu Rahmah Al-Yunusiah. Jadi ya kita punya stok-stok itu, tapi lagi-lagi barriernya apa? Menurut saya barriernya pada integritas. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tahapan membangun bangsa? Ini teman-teman, kalau memimpin di level nasional, di level provinsi, kabupaten, di level yang besar, maka harus memimpin menggunakan values, pakai nilai. Nilai. Kalau tidak pakai nilai nggak jalan. Nilai itu jadi pegangan sehingga semua orang bergerak dengan nilai yang sama. Tadi saya katakan, saya contohkan ketika saya mimpin universitas, saya bilang nilai di kampus ini adalah integritas, oke? Yang tidak berintegritas keluar dari kampus ini. Oke, turunannya mudah. Keluar aja. Kalau nggak berintegritas jangan di tempat ini. Nah, itu yang saya maksud, pegang pakai nilai. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana tahapan bantu, satu, pegang nilai. Yang kedua, urutkan prioritas kepentingan publik dengan jelas. Lalu urutkan kepentingan politik dengan jelas dan jangan dicampur adukkan kepentingan publik dengan kepentingan politik. Seringkali ini tidak sejalan. Ini tidak sejalan. Kepentingan publiknya adalah mengentaskan kemiskinan, kepentingan politiknya membahagiakan yang miskin. Beda kan? Kalau menyelesaikan kemiskinan, bangun sekolah, bangun sistem irigasi, bangun UMKM, oke? Itu menyelesaikan masalah membahagiakan yang miskin, bagi sembako. Betul nggak teman-teman? Membahagiakan yang miskin, menyelesaikan masalah? Tidak. Tapi ini harus dikombinasi, nggak bisa juga hilang sama sekali. Jadi gitu. Nia, sudah kuliah belum dapat kerja, dan banyak yang bilang nggak usah kuliah, toh susah kerja. Setuju? Udah terlanjur kuliah. Teman-teman, sekolah kuliah itu bukan persiapan kerja. Kuliah bukan persiapan kerja. Kuliah adalah pengembangan potensi diri di jenjang yang paling tinggi. Itu kuliah. Pengembangan potensi diri itu yang dikembangkan. Nah, soal susah cari kerja bukan salah yang kuliah, salah yang belum menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi jangan salahkan yang kuliah. Insya Allah 19 juta itu kita dukung. Loh, Anda nggak setuju 19 juta lapangan pekerjaan? Setuju tidak? Setuju. Dukung tidak? Dukung. Saya juga dukung. Saya juga kepengen 19 juta itu tercipta segera. Kalau bisa udah bulan lalu tercipta. Betul nggak teman-teman? Jadi soal lapangan pekerjaan jangan salahkan kampus. Oke? Tapi soal penyediaan lapangan kerja. Dan jangan khawatir, ini pelajaran dari Korea Selatan. Korea Selatan itu membuat sistem pendidikannya lurus. SD, SMP, SMA sama semua. 95%, 90%, 90%. Kalau Indonesia piramid. 98%, 84%, 60%. Gini. Makin tinggi jenjangnya, makin sedikit yang sekolah. Di Korea begini. Pemimpin perencana Indonesia tahun 70-an mengatakan jangan seperti Korea. Karena kalau seperti Korea, maka menciptakan pengangguran terdidik. Sudah sekolah tinggi, tapi belum ada lapangan kerja. Indonesia pilihnya piramid. Apa yang terjadi di Korea? Ketika mereka yang sarjana jadi supir, yang sarjana jadi office boy, ya memang betul. Tapi begitu investasi datang,
pembangunan industri tumbuh, yang supir jadi manajer, yang office boy jadi asisten manajer. Betul nggak, teman-teman? Tapi udah siap. Lah kalau kita, begitu itu ada, orangnya belum ada. Kenapa? Karena pola kita piramid. Jadi yang hari ini sudah sekolah dengan baik, sudah terdidik dengan baik, jangan khawatir. Begitu kesempatan ada, insya Allah Anda akan bisa ambil kesempatan itu. Makanya harus lakukan perubahan. Ya, karena pendekatan harus berubah. Ini sudah mau habis waktunya. Terakhir, Aulia, tentang ada urusan-urusan besar yang saya nggak bisa berbuat apa. Jangan pernah, mana Aulia tadi? Jangan pernah berpikir saya tidak bisa berbuat apa. Bisa kok. Anda mulai bergerak di lingkungan paling dekat. Kalaupun belum bisa mengubah negeri ini, ubahlah kampung Anda. Kalaupun belum bisa kampung, ya pertemanan Anda. Jadi selalu ada step yang bisa dikerjakan. Jangan selalu berpikir yang besar. Jadi, nah yang saya khawatirkan adalah kalau situasi ini terjadi lama, maka best brain itu akan keluar. Yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ekosistem yang senyawa dengan dirinya. Kalau tidak bersenyawa, orang tidak bersenyawa itu membuat kita bisa leluasa bekerja. Nah itu jadi bisa dikerjakan banyak hal. Jadi saya usul buat Aulia jangan putus asa, tapi juga jangan begini. Saya mencintai Indonesia, syaratnya jujur, syaratnya bersih, syaratnya semua orang baik, syaratnya sistem bergerak. Nah kalau syaratnya itu Anda nggak bisa cinta Indonesia nanti. Ya cinta-cinta aja, nggak usah pakai syarat. Iya. Kalau Anda mencintai jangan pakai syarat. Cintai saja tanpa syarat. Nah, tapi yang belum baik diperbaiki. Jadi prinsip saya, syukuri kemajuan, perbaiki kekurangan, dan terus-menerus melakukan kemajuan. Itu prinsipnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies.